Oke, di pertemuan di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang salah satu metode solusi persamaan nonlinier yang masih dalam kategori selang tertutup ya. Artinya cara pencariannya dibatasi oleh dua buah angka yang ditentukan di awal. Jadi seperti yang Anda lihat di video sebelumnya tentang solusi persamaan linier bagian 1. Solusi persamaan linier menggunakan selang tertutup selalu menggunakan dua buah angka sebagai batas untuk menentukan di mana titik potong antara grafik persamaan itu dengan sumbu X dalam grafik kartesian yang ditentukan bahwa titik potongnya adalah solusi persamaannya. Atau kalau dalam persamaan kuadrat atau persamaan pangkat tertentu, titik potong itu dinamakan akar dari persamaan tersebut ya. Nah, sebelumnya juga di video sebelumnya saya sudah membahas metode bagi dua ya, atau metode bisection dan metode loop konvensional dari kalang tertutup yang mempunyai kelemahan kecepatannya lambat ya, terlalu lama untuk mendapatkan solusi persamaannya. Nah, ada metode berikutnya yang dinamakan metode regula falsi, di mana metode ini dibuat untuk meningkatkan konvergensi untuk mencapai titik potong atau solusi dari persamaan nonlinier lebih cepat dari yang sebelumnya. Jadi langsung saja saya tunjukkan grafiknya ya. Jadi dimisalkan persamaan Y sama dengan fx berbentuk grafik lengkung seperti ini. Ya, kita tidak tahu ini pangkat berapa fx-nya. Yang jelas diilustrasikan ini adalah grafik yang terbentuk dari persamaan nonlinier. Nah, seperti cara pada persamaan solusi persamaan nonlinier sebelumnya, kita tentukan kalang tertutupnya dimulai dari A dan B yang kita tentukan sembarang ya. Sembarang. Kemudian cara yang dilakukan pertama oleh regula falsi adalah menghitung nilai dari fungsinya fx dengan memasukkan nilai A. Jadi A ini dimasukkan ke dalam persamaan, hasilnya berapa? Nah, hasilnya didapatkan pasti akan berada di titik ini, titik A besar ini ya. Jadi kalau X-nya ini A, X-nya kita ganti A, maka Fx-nya berubah ini, hasilnya ini, berada di titik ini. Kemudian titik X di B juga begitu, B-nya kita masukkan ke dalam variabel X, kemudian kita hitung hasilnya ada di titik, salah satu titik pada grafiknya ini, yang tegak lurus dengan B ya. Setelah itu ditarik garis antara titik A besar dan B tadi, besar tadi. Kemudian dari garis miring yang terbentuk ini dicari titik potongnya terhadap sumbu X, yaitu di C besar ini. Nah, sifat alami dari perpotongan antara sebuah titik pada grafik dengan titik yang lain pada grafik itu, kalau ditarik garis ya, itu selalu berimpit atau berdekatan dengan titik potong grafik itu terhadap sumbu X ya. Ini contohnya ini. C berdekatan dengan titik potong yang kita cari nih, solusinya di sini. Antara grafik dan sumbu X. Nah, ketika sudah didapatkan C dan kemudian dianggap C ini masih terlalu jauh dengan solusi persamaannya, yaitu titik potong grafik terhadap sumbu X, maka kita buat lagi garis miring yang lain ya, seperti A besar ke B besar ini, tapi
dimulai dari memasukkan nilai C ini ke dalam fungsi. Ya, ketika nilai C ini kita masukkan ke dalam fungsi, hasilnya pasti di sini, ya, di titik ini. Kira-kira tegak lurus dengan C-nya. Kemudian ditarik garis lagi dari C di sini titik ini ke B. Nanti akan didapatkan garis miring yang lebih dekat ke titik potong grafik terhadap sumbu X, yaitu target yang kita akan cari sebagai solusi bersamanya. Kalau ternyata masih dianggap lebih masih kurang dekat lagi, ya kita buat lagi titik ini, ditarik garis vertikal ke atas, ya, dicari nilai fungsinya, kemudian ditarik garis dari B ke titik itu sampai didapatkan titik potongnya lagi, garis miringnya terhadap sumbu X. Nah, itu dilakukan berulang-ulang sampai didapatkan error yang paling rendah, sampai didapatkan sebuah nilai yang dianggap paling mendekati titik potong antara fungsi terhadap sumbu X-nya. Ya. Nah, bagaimana cara mencari titik potong garis miring ini dengan sumbu X? Ya, ini sudah ada rumusnya di sini, mengandalkan sifat dari gradien garis miring, ya. Gradien itu perbandingan antara ketinggian Y-nya ini, ketinggian segitiganya garis miring ini kalau dibentuk segitiga, terhadap panjangnya X-nya. Itu dinamakan gradien, ya. Nah, ini gradiennya, gradien antara segitiga besar ini, A besar, B besar sampai ke bawah ini, itu sama dengan segitiga kecil C, B ke B kecil, sama, sehingga terbentuk nilai C atau titik potong garis miringnya itu didapatkan dengan rumus ini. B ini dikurangi nilai fungsi ketika B dimasukkan ke dalam fungsinya, dikurangi selisih antara B dan A, kemudian dibagi nilai fungsi ketika B dimasukkan, dikurangi nilai A dimasukkan ke dalam fungsi. Ya, seperti itu, ya. Kalau kemudian diilustrasikan, nah, akan terbentuk seperti ini. Kalau ilustrasi ini grafik yang berbeda, ya. Jadi awalnya ditentukan A0 dan B0. Ya, ini batas-batasnya. Kemudian ditarik garis. Ternyata titik potong garisnya masih jauh dengan titik potong fungsi terhadap sumbu X. Maka dibuat lagi garis dari ketika C0 dimasukkan sebagai fungsi di sini, dimasukkan ke dalam fungsi, terhadap B dimasukkan ke dalam fungsi, tarik garis. Didapatkan titik potongnya C1. Ternyata C1 masih dianggap terlalu jauh juga. Dibuat lagi. C1 dimasukkan ke dalam fungsi, didapatkan titik ini, kemudian tarik garis ke fungsi B0 ketika dimasukkan dalam fungsi. Begitu seterusnya sampai didapatkan sebuah titik potong yang paling dekat dengan titik potong antara fungsi itu sendiri dengan sumbu X. Ya. Sudah selesai. Dan ini hasilnya, ya, hasilnya. Jadi sebuah fungsi E pangkat X min 5X kuadrat ditentukan A0-nya di sini 0 dan B0-nya 1. Kemudian dihitung masing-masing, didapatkan C-nya ini. Ya, berulang-ulang sampai ketemu sebuah nilai yang dianggap sudah selesai, ya, fungsinya, yaitu di titik ini ketika lebar antara titik potong garis miring terhadap sumbu X dengan titik potong fungsi terhadap sumbu X itu bernilai 0, ya. Ini sudah selesai, ini sama ini berarti, sehingga didapatkan nilai solusi bersamanya adalah ini 0,6052627, ya. Ini dari tabel ini dengan fungsi fx sama dengan E pangkat X min 5X kuadrat dengan selang
0,01 dan errornya dibatasi 0,001 dihasilkan dalam 21 kali iterasi atau loop kalau kita buat programnya ya. Dalam 21 kali iterasi ditemukan hasil fungsinya, solusi fungsinya, akar persamaannya dengan error 0,01 ya. Maksimal ini ya, error maksimal ya. Gitu kira-kira penjelasan tentang metode regularisasi. Dan di slide ini Anda bisa lihat contoh pembuatan programnya ya, cara mendapatkan nilai solusi dari sebuah persamaan dengan metode regularisasi, tapi bahasa yang dipakai di sini menggunakan bahasa Pascal ya, bahasa tingkat tinggi Pascal, yang nantinya pada sesi yang lain nanti di pertemuan lain akan kita porting atau kita konversi function ini ke dalam bahasa Python ya, yang lebih, menurut saya akan lebih singkat programnya, karena bahasa Python sudah mempunyai banyak fungsi matematis yang kita tinggal pakai saja. Itu ya. Anda lihat di sini fungsinya namanya regularisasi dengan parameter A dan B sebagai batasnya. Batas selangnya A0, B0 ini dengan tipe data real ya. Jadi boleh kita masukkan beberapa digit di belakang koma. Kemudian epsilon ini batas pendekatan yang paling mungkin ya. Kalau sudah mencapai selisih antara titik potong garis miring dalam regularisasi dengan titik potong fungsi terhadap sumbu X itu mencapai 0,01 sudah di stop. Loopnya ditandai dengan, kalau dalam bahasa dengan repeat ini, repeat until ya. Anda lihat untilnya dibatasi absolut nilai selisih, tidak peduli minus atau positif, antara A dan B. Kalau sudah lebih kecil dari epsilon berarti sudah berhenti gitu ya.